Shalom, 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 shalom adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya adik-adik? Hari ini kita kembali lagi sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita katakan kepada diri kita sendiri, saya sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Amin. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang jangan malas. Jadi mengingatkan kita untuk jangan malas. Nah, ayo siapa yang kita pada saat ini masih sering bermalas-malasan, masih sering yang namanya menunda sesuatu untuk melakukan pekerjaan, masih sering yang namanya untuk tidak menghiraukan untuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, tapi sebelum itu kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita baca dalam Amsal 6 ayat yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan Allah. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang jangan malas buat kehidupan kita adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim, bahkan KRI, bahkan kita semua yang hari ini mau belajar tentang mengapa anak-anak Tuhan tidak boleh malas. Kalau kita baca dalam kitab Amsal, kitab yang ditulis dalam Amsal 6 ini yang ditulis oleh Raja Salomo, yang digambarkan bagaimana kata-kata bijak yang ada terdapat dalam kitab ini, yang mengingatkan kita, menegur kita, yang mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kenapa kita harus belajar tentang dari semut? Kenapa tidak ada hewan yang lain? Kenapa tidak singa? Kenapa tidak harimau? Kenapa tidak kijang? Kenapa tidak kupu-kupu? Kenapa tidak kuda? Kenapa harus belajar tentang dari semut? Nah, adik-adik kita harus tahu, semut adalah hewan kecil kan? Semut hewan kecil yang terkadang kita tidak pernah menghiraukannya. Semut yang kecil kita tidak pernah menghiraukannya, bahkan semut lewat saja kadang kita bisa menginjak. Tapi adik-adik, semut walaupun binatang kecil, terkadang itu sangat bisa berbahaya. Kenapa? Karena bisa menggigit dan kadang bisa masuk ke dalam telinga, dan terkadang bisa, kalau untuk menggigit, bisa mengakibatkan bengkak atau gatal. Nah, kenapa juga kita harus belajar dari semut? Nah, adik-adik pernah lihat semut berjalan di tembok-tembok dinding nggak? Baik itu di rumah, di sekolah. Kalau kita melihat semut berjalan berbaris-baris, kita melihat bagaimana semut itu sangat teratur, tidak pernah berantakan. Kita melihat bagaimana semut itu saling menyapa satu sama lain ketika mereka saling bertemu. Anak-anak Tuhan juga seperti itu. Kita diingatkan, kita belajar dari semut. Ketika anak-anak Tuhan berkumpul, tidak boleh ada permusuhan. Ketika anak-anak Tuhan sedang bersatu, yang harus dilakukan adalah saling menyapa untuk kemuliaan nama Tuhan, memuji, saling menyenangkan hati Tuhan, saling membicarakan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa kita belajar dari semut? Karena kita melihat yang pertama, semut mampu memimpin dirinya sendiri. Anak-anak Tuhan juga jangan malas, harus mampu memimpin dirinya sendiri. Adik-adik SMP dan SMK Kristen harus mampu memimpin diri sendiri. Baik itu di mana? Baik itu di sekolah, baik itu di dalam keluarga, baik itu dalam lingkungan masyarakat. Kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Memimpin kita dari mana? Dari yang namanya keinginan duniawi. Memimpin diri kita dari mana? Dari hal-hal yang membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Memimpin kita dari mana? Memimpin kita untuk tetap hidup benar di tangan Tuhan Yesus. Amin. Seperti semut yang mampu memimpin dirinya. Ketika mereka berjalan, mereka saling menyapa, saling teratur, sangat rapi, dan saling bekerja sama. Kita juga harus mampu memimpin diri kita sendiri. Begitu di dalam persekutuan, kita mampu memimpin diri kita sendiri. Ketika kita mampu memimpin diri kita sendiri, orang lain dapat melihat terangnya Kristus dalam kehidupan kita. Karena memimpin diri kita dari yang namanya untuk kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kenapa kita belajar dari semut? Karena semut adalah hewan yang bekerja keras. Kalau nanti mereka ada musim makanan yang namanya musim hujan, mungkin apa, mereka yang namanya binatang kecil semut, itu adalah hewan yang sering bekerja keras, sering mengumpulkan makanan, sering yang namanya bergotong royong. Mereka
tidak pernah diam, semut itu tidak pernah diam. Anak-anak Tuhan juga harus mampu bekerja keras, bukan menjadi anak-anak yang mengikut, bukan anak-anak yang menjadi tidak mau berkembang, bukan anak-anak yang menjadi ya sudahlah, biarlah apa saja. Bukan seperti itu anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan harus mampu menjadi kepala, harus mampu bergerak, harus mampu yang namanya bekerja keras. Sehingga ketika kita mampu bergerak, kita mampu bekerja keras, kita dapat menjadi berkat buat orang lain dan menjadi berkat buat diri kita sendiri. Ketika kita melakukan semuanya itu, maka otomatis Allah juga akan bekerja memperhitungkan ketika kita mampu bekerja keras. Nah, terus apa yang kita pelajari? Kenapa kita harus jangan malas? Kita kan sudah belajar tentang dari semut yang mampu memimpin diri sendiri, yang mampu bekerja keras. Anak-anak Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita jangan malas. Tapi kita belajar dari semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang dimana kita belajar ketika kita melihat itu, kita mendapat hikmat, dapat suatu pelajaran yang akan kita terapkan kepada kehidupan kita. Yang pertama, karena kenapa kita jangan malas? Karena orang malas akan tetap menjadi hamba, akan tetap menjadi ekor, bukan menjadi kepala buat dimanapun. Padahal Tuhan Yesus itu sudah mengatakan bahwa sekarang kita bukan lagi menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Menjadi kepala di mana? Menjadi kepala buat dunia ini, untuk dapat menjadi terang, bukan menjadi ekor, bukan menjadi seorang hamba yang hanya mengikuti yang ada terjadi di dunia ini. Duniawi sudah jahat, kehidupan kita semakin jahat. Duniawi buruk, kita juga jadi buruk. Bukan hal itu yang Tuhan inginkan. Kita tahu hal duniawi sangat buruk, kita harus dapat berbeda dari mereka, karena kita bukan menjadi hamba. Yang namanya bukan jadi hamba berarti kita otomatis Tuhan. Yang namanya Tuhan harus menciptakan aturannya kehidupan kita sendiri. Itu yang harus kita lakukan adik-adik. Sehingga ketika kita mampu bukan lagi menjadi hamba, bahkan kita akan yang namanya memiliki pekerjaan. Amsal 2 ayat 12 ayat 24 di situ dikatakan anak Tuhan tidak boleh menjadi hamba. Sehingga ketika kita tidak menjadi hamba, kita memiliki masa depan yang sangat cerah, bukan masa depan yang suram. Jangan mau menjadi hamba yang sebagai pengikut, kecuali hambanya Kristus ya, hamba Yesus itu harus wajib. Amin. Yang kedua, kenapa anak Tuhan tidak boleh malas? Karena di dalam kemalasan kita itu tidak ada yang namanya kemakmuran. Orang yang malas tidak dapat memiliki yang namanya kemakmuran dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan sangat jelas otomatis mengajarkan kita, Tuhan tidak mau kita tidak memiliki masa depan yang cerah. Tuhan tidak mau kita memiliki yang namanya masa depan yang tidak makmur, tapi masa depan yang cerah dan masa depan yang makmur di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, adik-adik, jadi hari ini kalau kita masih sering bermalas-malasan, masih sering menunda-nunda segala sesuatu, masih sering yang namanya merasa tidak peduli atau cuek atau masa bodoh, kita harus berhenti melakukan itu. Tapi kita harus tahu masa depan kita, masa depan yang berharga buat Tuhan, sehingga kita harus dapat menjadi teladan untuk semua orang. Jadi jangan malas, karena ketika kita malas kita tidak dapat menjadi teladan bagi semua orang. Amin. Jadi firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bell.